Inspirasi atau Papili 2025. Sebelumnya kenalin, nama saya Kenas yang akan memandu sesi diskusi inspiratif kita pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan membahas sebuah program kekhususan yang mana sangat modern dan relevan dengan denyut nadi inovasi kita saat ini, yaitu program kekhususan Hukum Teknologi Informasi dan Kekayaan Intelektual atau TIKI. Untuk itu sudah hadir bersama kita kedua sosok dari program kekhususan TIKI. Boleh kenalan dulu dengan Bang Dimas dan Kak Tina. Selamat sore Bang, Kak. Boleh kenalan dulu? Oke, thank you karena sudah diundang ke sini. Perkenalkan teman-teman, nama saya Immanuel Dimas Bagaskara. Kalian bisa panggil saya Dimas, dan saya di sini adalah ketua dari Hima Hukum TKKI Unpad, teman-teman. Oke, boleh Kak Tina? Oke, thank you sebelumnya Kenas dan juga teman-teman Papili. Sebelumnya kenalin aku Martina, bisa dipanggil Tina, F angkatan 22, dan di sini mahasiswa dari program kekhususan Teknologi Informasi dan Kekayaan Intelektual atau TIKI. Oke, salam kenal Bang Dimas dan Kak Tina. Jadi di sini kita langsung aja ke pertanyaan dulu nih. Kita pengen nanya yang atas-atas dulu, yang general dulu. Jadi itu ada kali ya mitos-mitos yang sering beredar di KMFH nih, KMFH yang bilang kalau anak TIKI itu harus jago antara hukum dan teknologi. Itu mungkin aku sendiri anggapnya mitos ya, tapi kalau dari pandangan abang dan kakak gimana nih? Oke, izin jawab dulu ya, Martina dan Dimas. Iya, sebenarnya enggak juga ya teman-teman. Jago dalam teknologi itu enggak, kalian harus praktikal di dalam teknologi juga enggak, tapi yang harus adalah aware-nya. Ada bagian hukum, kalian juga harus tahu beberapa regulasi yang berkaitan dengan bidang TKKI ya. Sebelumnya TKKI itu stands for Teknologi Informasi Komunikasi dan juga Kekayaan Intelektual. Jadi ada dua kecabangan ilmu di dalamnya, yang mana menurut saya ya, kalian tuh harus tahu base regulation dari tiap-tiap kecabangan dua keilmuan ini, TKKI, TIK dan KI. Pun juga masalah teknologi ya, nggak harus bisa ngoding, nggak harus bisa nggak juga, tapi kan harus aware dengan apa yang ataupun situasi yang sedang terjadi di masyarakat itu seperti apa gitu. Oh, oke. Berarti mungkin lebih ini ya Bang, kita mendampingi arus informasi, arus digitalisasi sekarang dari segi hukum. Iya benar. Oke, dari Kak Tina ada yang ditambahkan mungkin? Kurang lebih sama sih sama kayak Dimas. Intinya bukan harus jago. Ya kali anak hukum tiba-tiba disuruh ngoding kan. Ke arah lu up to date aja sama infonya. Misalnya terkait AI apa yang terjadi sekarang, blockchain apa yang terjadi sekarang. Jadi nggak harus jago, tapi tahu gitu perkembangan informasi yang ada itu kayak gimana gitu. Oke, menarik. Berarti mitosnya tuh salah ya teman-teman, bukan coding, bukan jadi programmer, itu jauh banget, beda program. Oke, next kita pengen tahu dong Bang, Kak, boleh dijelasin pengertian TIKI menurut Bang Dimas dan Kak Tina sendiri, tapi kalau bisa jangan dari textbook, jangan berdasarkan pemahaman sendiri aja. Oke, TKKI tadi udah dijelaskan ya, TKKI, TIK-nya itu apa, KI-nya apa. Jadi intinya dengan dua kecabangan ilmu tersebut, TIK itu lebih ke bagian cybernya, ini menurut saya, dan pun ke KI-nya itu adalah kekayaan intelektual, yang mana hak-hak dalam menciptakan sesuatu itu harus dilindungi, intinya seperti itu. Kalau cybernya adalah ya apapun yang terjadi dalam dunia digital itu ternyata punya hak dan kewajiban juga, yang mana memang harus dilindungi juga, bahasa baiknya seperti itu. Oke, kalau dari Kak Tina boleh Kak? Sama, kurang lebih sama Dimas. Paling tambahan aja, kalau di TIK itu kan selain teknologi informasi dan komunikasi yang jarang ke highlight mungkin ya sama teman-teman di KMFH ini, mereka kurang highlight di bagian komunikasinya. Jadi kita juga belajar terkait telekomunikasi, kita belajar kayak misal ada penanaman kabel di bawah laut semacam hal yang sebenarnya kan terkait telekomunikasi juga kan. Jadi di samping kita belajar terkait data privacy yang mungkin umum dikenal sama KMFH, kita belajar terkait hak cipta dan hal lain-lainnya, kita juga belajar terkait telekomunikasi gitu. Oke. Kalau gini aku pengen nanya juga nambahin. Kan kalau kita nih anak-anak hukum mungkin masih saklek pemikirannya mempisah-pisahkan PK tuh ini public atau private nih. Nah, kalau TIKI sendiri lebih condong ke public kah atau private atau balance nih? Oke. Melihat pengaturan yang sudah diatur dalam undang-undang ya, mau itu PDP, mau itu ITE gitu-gitu, dua kejawangan private dan public itu ada di dalam diaturnya. Pidana ada, dan pun kita juga punya kewajiban, kita juga punya hak untuk menggugat
apapun itu yang menjadi misalnya ada kerugian bagi kita material gitu. Oke, berarti nggak balance ya antara public dan private. Oke, mencakup semuanya. Oke. Kita boleh nih next question. Jadi ini pertanyaan tentang mata kuliah. Jadi tuh kalau udah aku baca-baca mata kuliah di TIKA ini ada hukum telekomunikasi, media digital, hukum hak cipta, hukum perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Nah itu kan terpisah-pisah ya, Bang Kak. Nah boleh dong jelasin nih biar KMFA juga tahu gimana caranya matkul ini saling terhubung dan bisa membentuk sarjana hukum yang sesuai dengan arus digital saat ini. Oke, kalau masalah substance nih kayak Martina ya. Oke, boleh. Martina nih. Paling kalau aku boleh menjelaskan dikit ya, kalau di antara mata kuliah yang tadi sempat Kenas jelaskan itu keterkaitannya justru kadang satu hal lucu yang sering diomongin dosen di kelas Diki itu kalian sering gak sih dengan kata media, dengan kata digital di setiap judul mata kuliah. Jadi emang rata-rata kita kan basicnya tuh digital. Nah kalau misalnya kayak hukum e-commerce sendiri, kita ngatur terkait dengan jual beli, transaksi jual beli secara digital. Di dalamnya ada terkait dengan data privasinya, apa-apa aja yang boleh dan tidak boleh, pembedaan antara misalnya mungkin yang kita sering dengar TikTok yang punya TikTok Shop dulu yang kemudian akhirnya dibatalkan oleh pemerintah sehingga dijarak kerjasama dengan Tokopedia, hal-hal semacam itu, dan keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain. Kalau aku pribadi sendiri ya, aku menganggap saling melengkapi aja sih. Jadi kayak misalnya kita belajar terkait dengan e-commerce-nya, terus cara telekomunikasi, maksudnya untuk mengakses e-commerce itu kan kita butuh komunikasi, butuh suatu jaringan kan. Nah itu bisa kita pelajari dalam telekomunikasinya dan dengan mata kuliah lainnya juga kayak gitu sih. Oke, berarti saling beresonansi ya kayak saling berhubungan. Oke, ini mungkin jadi salah satu pertimbangan buat teman-teman KMFA yang pengen milih IPK nih. Nah, boleh nggak kasih tahu gimana sih karakteristik dosen-dosen di TKKI sama gimana cara dapetnya itu enak banget ya? Gimana coba? Mungkin ada unique self point dari TKKI yang bisa dijual, boleh banget. Ini aku dan Martina menjawab ya, karena dosen aku kadang-kadang nggak sama dengan dosen Martina, dosen kita berbeda. I see, oke. Ya, karena kelas kita juga berbeda. Nah, pengalaman aku kalau memang setelah mengikuti PKTB ini ya, dari karakteristik dosen, jujur Gen Z banget. Dan pun ya karena memang Tiki ini lebih ke transformasi digital ya, yang mana pasti dosen-dosen juga mengikuti apa yang lagi marak sekarang. Jadi pun dalam pembelajaran pendekatan yang dibawa oleh dosen itu ya relevan dengan apa yang sedang kita lihat juga. Misalnya isu-isu di TikTok yang lucu-lucu gitu ya, dosen juga tahu. Jadi kita dalam masa-masa belajar di kelas ya kita asik-asik juga, dan juga pun dosennya interaktif juga, enak-enak kalau untuk diajak diskusi, galak-galak enggak ya, cuma nggak usah. Aman banget ya, aman banget gitu. Dan pun kalau masalah nilai juga jangan khawatir. Aman banget. Jangan khawatir, as long kalian berusaha, nilai pasti ngikut. Oke, kalau dari nilai. Oke, dari Bang Dimas sudah dijawab. Yang boleh dari Katina? Pertama kalau masalah nilai, aku akan quote kata-kata dari kepada Andrew dan Bulena. As long as kalian ngerjain tugas, datang kelas, dan ngerjain UTS UAS dengan baik lah, setidaknya nggak harus yang berlebihan gimana, itu aman-aman aja buat dapet nilai A gitu. Jadi kayak ya asal lu nggak bertingkah aja lah gitu. Ibaratnya asal lu ngerjain dengan benar apa yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Terus kalau buat dosen-dosennya, jujur asik sih. Kalau aku sendiri tuh paling ingat kelas ini, itu kelas kemarin. Jadi kita tuh dipanggil satu-satu buat ngejelasin masalah yang kita aware dalam Tiki ini gitu. Dan no judging yang berlebihan dari dosennya gitu loh. Jadi kayak oke, paling nanti kamu arahin aja ke sini, paling kamu nanti arahin aja ke sini. Jadi kita pun belajar gitu. Dan next ini jadi bisa lebih ngembangin diri aja sih, nggak takut untuk berbicara atau gimana pun di Tiki. Oke, thank you banget jawabannya. Oke, nih dengar jawaban dari Bang Dimas dan Katina, aku jadi penasaran kenapa alasan Bang Dimas dan Katina nih milih Tiki buat jadi PK pilihannya. Soalnya kan banyak banget, ada 9 PK di level 4, dan dari semua itu milih Tiki. Ini kenapa nih? Boleh dijabarin kenapa? Iya. Intinya ya, kalau melihat setelah tahu ternyata ada banyak sekali PK di F4 ini, yang paling mencolok Tiki, karena
Ya Tiki itu kan istilah yang jarang ya, yang jarang didengar gitu-gitu. Setelah dikulik ternyata ini mempelajari tentang ini dan ya puji Tuhannya tertarik gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa mempelajari bahwa hukum itu ternyata dinamis juga ya dalam era teknologi dan digital dan transformasinya gitu. Simpelnya gitu ya. Oke, aku izin masuk sebelum masuk ke Katina. Aku penasaran sebenarnya kalau Tiki ini tuh aku kurang tahu, aku belum riset sedalam mungkin lah. Aku pengen tahu kalau Tiki ini cuma ada di Unpad atau ada di beberapa kampus lain atau itu cuma sedikit doang kampus yang ada PK Tiki ini. Nah mungkin boleh Katina jawab dulu ya pertanyaan tadi kenapa milih Tiki, baru kita masuk ke pertanyaan tersebut. Oke, kalau aku kenapa milih Tiki, aku merasa ini hukum yang paling ibaratnya up to date dengan keadaan yang akan terjadi di masa depan gitu. Maksudnya bukan underestimate PK-PK lain ya, tapi maksudnya kayak kita belajar terkait AI, kita belajar terkait blockchain dan hal-hal lainnya tuh sesuatu yang sedang terjadi dan akan terjadi di masa depan gitu. Nah, itu aku anggap kayak oke, nih PK berarti bisa jadi jembatan buat menghubungkan aku antara hukum yang terkesan konvensional yang di mata orang-orang cuma taunya perdata pidana doang dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Makanya aku akhirnya milih ke Tiki ini. Oke, boleh nih dijawab nih. Apakah di kampus lain itu ada yang punya program keusahaan seperti di Level 4 yang ada Tikinya yang pastinya, atau benar-benar cuma kita doang nih? Ada lagi nggak di kampus lain? Setahu aku sih ada beberapa ya, di UI salah satunya ada, Himanya pun ada, tapi lupa deh namanya apa. Dia mempelajari tentang IP-nya tapi lebih ke IP dan bisnisnya, bisnis IP. Gitu. Contohnya UI ya. Pun kalau di di univ-univ yang lain ada tapi tidak sebanyak di Unpad. Kan cabangnya banyak ya. Iya. Di KKI itu ada cyber, ada transformasi semuanya dulu ya. Ada telekomunikasi, ada e-commerce gitu, tapi belum tahu ya. Pun nggak tahu nanti ada atau enggak, tapi aku rasa di Unpadnya yang main. Berarti kita termasuk yang progresif mungkin ya buat Tikinya itu. Karena ada Prof Sinta. Ada Prof Sinta. Dari Katina ada info-info lagi nggak kayak dari kampus itu ada nggak sih yang punya PK yang sama atau mungkin agak selinier tapi beda nama gitu? Kalau yang aku tahu sih sama kayak Dimas ya, paling di UI itu pun mereka gabung ke hukum bisnisnya, jadi bisnis dan teknologi gitu, bukan teknologi sendiri, tapi mereka gabung sama hukum bisnisnya. Jadi kalau yang setahu aku pernah ngobrol sama dosen yang paling punya kayak dikelompokin khusus cuma Unpad. Oke, ini unique value point yang cuma dia punya Level 4 yaitu punya Tiki sendiri ya, ngebahas Tiki sendiri. Jadi yang lain dipecah-pecah. Iya, ada juga digabung kayak tadi bisnis dan teknologi. Berarti originnya cuma ada di Level 4 teman-teman. Ini bisa jadi value point kita juga buat milih Tiki nanti. Aku sekarang pengen nanya tentang kayak lingkungan di Hima Tiki sendiri atau di PK lah kalau kita bilang. Aku pengen tahu kayak lingkungan itu vibes-nya itu kayak gimana sih, mulai mungkin dari pelajarannya, dari lingkungan pertemanan, dosennya gimana, mungkin dari singgung-singgung sedikit, tapi aku penasaran dari POV dari Bang Dimas dan Katina, boleh? Untuk lingkup ya, ruang lingkup, karena memang Tiki ini tidak sebanyak PK-PK lain ya, isinya juga, jadi ya kita saling mengenal sebenarnya satu sama lain, dan pun tadi apa bertanya? Vibes-nya di vibes-nya. Asik, kompetitif, bisa dibilang kompetitif juga. Tapi ya justru karena kompetitifnya itu kita jadi tahu bagaimana kapasitas kita dalam bisa bersaing dengan mereka, teman-teman semua. Paling kayak gitu. Pun kalau aspek dari himanya sendiri seru ya, punya hima TKKI, kita bisa buat program kerja gitu-gitu. Dan juga staff-staffnya gampang untuk diajak komunikasi, ya udah asik banget intinya ya. Dari Katina boleh nih tambahin. Aku sepakat di bagian kompetitif yang Dimas bilang, karena jujur di itu kadang-kadang ada aja kelas misal anak 22 semuanya ya. Misalnya dari dosen nanya, kadang-kadang berebut tuh, kadang-kadang kayak saya bu, online pun kadang-kadang kayak gitu. Jadi kayak ada rasa kita untuk kayak ngembangin diri karena ngeliat teman kita juga jauh lebih baik kan. Pun kemarin kayak selain dia kompetitif, tapi dia masih ngerangkul teman-temannya. Jadi kayak kalau aku kemarin kan sempat
lagi ada kesibukan lain. Terus ada teman satu PK aku dari Tiki juga nanyain, lu udah ngajuin judul belum? Nanti kalau ngajuin judul kayak gini ya, ngasih info-info gitu. Jadi nggak mau maju sendiri tapi ngerangkul teman-temannya gitu. Jadi kayak ya udah kita maju sama-sama aja. Oke, berarti kompetitif tapi nggak mau menang sendiri. Oke, wah oke ini solid banget berarti ya. Solid banget sih mereka. Oke, ini aku pengen nanya sekali personal nih ke Bang Dimas sama Kak Tina. Kalau sebelumnya aku pengen tahu kalau join ke PK itu mulai dari semester berapa nih kalau yang awal ada Bang Dimas sama Kak Tina? Oke, sebenarnya secara umum disarankannya ya mulai dari semester 5. Semester 5. Dan kebetulan kan sekarang 24 juga punya kurikulum yang baru ya. Gimana? Kalau di 22 itu 22 dan 23 di semester 3 itu sudah bisa ngambil matkul pilihan dan itu tuh bebas. Mereka mau ngambil matkul pilihan dulu atau mau langsung uji PK. Nah, tapi sebenarnya yang disarankan dari dosen-dosen dan pun fakultas itu sebenarnya dari semester 5. Karena kalau di kita 1 sampai 5 itu adalah masa pembelajaran yaitu tadi basic preparation-nya. Sehingga nanti berbarengan dengan semester 5 berjalan, kita juga di mata apa ya? Kita matkul haki ya. Haki. Ya, kita juga lagi mempelajari itu. Jadi kita udah tahu nih arahnya kemana, matkul wajib PK itu kemana gitu loh. Nah, kalau 24 kan angkatan 24 kayaknya semester 5 ya baru bisa ngambil ya. Kalau kita sependek pengetahuan sih di semester 4 sih Bang. 4 udah bisa ngambil. Oke, ya udah. Itu teman-teman. Jadi kalau mau tertarik ya tinggal pilih aja matkul ya. Oke, mungkin terakhir nih dari Kak Tina aku pengen nanya kayak apa sih matkul yang harus ditekenin untuk teman-teman KMFH untuk yang pengen ambil PK itu harus perkuat basicnya di matkul apa nih? Ada matkul khusus yang harus diperkuat ya? Yang paling harus diperkuat haki sih. Haki. Haki kayak intelektual gitu. Karena basic yang ada 2 sih buat alat nih. Ada haki, satu lagi ada di cyber law mungkin. Kalau memang dia tertarik yang ke IK-nya, kalau tertarik ke KI-nya, nah kalian di haki-nya. Karena di haki itu kita dasar-dasar belajar terkait merek, belajar terkait hak cipta dan lain-lain itu ditekenin di matkul itu. Kalau di aku sama Dimas tuh mungkin di semester 5 ya. Kalau cyber kita baru di semester lalu, di semester 6-nya. Oke, ini bisa di take notes ya buat teman-teman KMFH yang pengen ngambil Tiki boleh diperkuat dasar-dasarnya. Oke, mungkin ini terakhir sekaligus closing statement dari Bang Dimas dan Kak Tina. Aku pengen nanya pengalaman dan pelajaran terbesar yang Bang Dimas, Kak Tina dapatkan di PK Tiki yang bikin Bang Dimas dan Kak Tina tuh sadar sekarang kayak, oh ini PK yang paling tepat untuk gua pilih gitu. Boleh. Ya, pembelajaran ya justru untuk pembelajaran sangat-sangat amat banyak banget karena Tiki itu tidak sesuai namanya walaupun cuma 2 tapi ternyata banyak sekali yang bisa dieksplor. Yang mana tadi KI itu ternyata tahu nggak ada 7 cabang. Wow. Ada 7 cabang. Jadi KI doang tuh ya Bang? Baru KI. KI doang 7. Wow. Baru KI. Pun kalau ngomongin cyber itu ke bawahnya juga banyak ternyata. Keamanan ada yaitu cyber itu sendiri ITE dan PDP dan teman-temannya seperti itu. Ya dan pun untuk mempersiapkan masa depan juga Tiki ini sangat amat membantu karena ternyata ada beberapa jenis pekerjaan baru ada namanya DPO. DPO itu Data Privacy Officer. Jadi singkatnya gini. Misalnya di dalam suatu korporasi itu harus ada DPO, itu ada dalam UPDP pasal 53 kalau nggak salah. Yang mana DPO ini bertugas untuk menjaga supaya data pribadi konsumen itu tidak disalahgunakan oleh perusahaan. Sebenarnya dia kayak audit sih sistemnya, tapi dia dalam ranah data pribadinya. Nah itu makanya setelah masuk Tiki tahu ternyata wah ada pekerjaan ini jadi dengan Tiki ya nambah-nambah prospek kerja. Ada lapangan kerja baru yang mungkin ini bisa dikhususkan untuk teman-teman yang ambil PK Tiki. Iya benar. Ada value point-nya juga kalau masuk ke PK Tiki. Oke, dari Kak Tina boleh Kak? Kalau aku mungkin kemarin kebetulan pas kita liburan aku sempat ikut satu PKM dari dosen Tiki juga Bu Laina. Itu tuh terkait dengan transformasi digital untuk masyarakat Sanggar Seni Sunda Rancage di Majalengka. Jadi
kalau aku lihat dari PK ini, aku awalnya kayak ya udah ini PKM biasa aja lah, bantu-bantu kayak biasa. Cuman pas sampai di sana kita ngadain FGD, yang aku aware ternyata sejauh ini masyarakat kita juga belum aware terkait dengan hak cipta, hak-hak lainnya yang sebagai mereka pelaku seni yang seharusnya dilindungi oleh rezim hukum haki itu sendiri kan. Jadi mereka sama sekali belum aware terkait hal tersebut dan pas ikut hal-hal kayak gitu, pengalaman-pengalaman kayak gitu, aku merasa apa yang aku pelajari di kelas secara teoritis itu kemudian bisa diimplementasikan langsung gitu dengan apa yang terjadi di masyarakat. Kemarin kita sempat berdebat dengan masyarakatnya, masyarakat merasa ini nggak perlu deh didaftarin, kan ini udah kita aja yang tahu, nggak perlu didaftarin, mereka nggak aware sama sekali gitu. Dan itu yang bikin nambah perspektif baru sebagai orang hukum gitu. Oh, masyarakat tuh punya pola pikir kayak gini. Kita sebagai orang hukum, gimana caranya kita menyadarkan mereka buat aware gitu dengan hal-hal yang ini seharusnya dilindungi, ini seharusnya tidak dilindungi, dan hal semacam itu. Dan masih banyak lagi kok, misalnya dari lomba, misalnya kayak tahun lalu sempat ikut lomba business law competition gitu, dan terkait dengan data privacy, kalau ada kebocoran data, siapa yang harus disalahkan, dasar disalahkannya karena apa. Nah itu bikin hal-hal yang kita dapatkan teoritis di kelas, ya udah aku praktikkan secara langsung dan dapat input dari praktisi-praktisinya. Oke, kalau aku rangkum dari Bang Dimas dan Katina, berarti ada kesempatan yang sangat-sangat terbuka untuk teman-teman yang ambil PKTK ini, dan juga pastinya sebagai sarjana hukum nggak cuma di PKTK aja, tapi kita juga akan punya tantangan-tantangan untuk kemasyarakatan nantinya, kayak yang tadi dijelasin Katina bahwa masyarakat tuh ternyata pola pikirnya masih kayak nggak penting, ternyata penting teman-teman untuk mendaftar hak cipta, merek dagang segitunya itu penting banget teman-teman. Oke, jadi dari Bang Dimas dan Katina mungkin ada tambahan? Untuk oh ya, nambahin aja tadi karena memang di mention sama Martina mengenai kesenian ya. Jadi sebenarnya TIK itu nggak cuma hanya digitalisasi tok yang berbau-bau dengan yang masih konvensional ya. Contoh, di Merek itu ada IG, teman-teman, indikasi geografis, yang mana misalnya ada suatu ciptaan ataupun yang sudah menjadi adat di daerah itu ternyata bisa didaftarkan juga. Kayak kemarin aku ada mata kuliah hukum merek dan indikasi geografis, kita langsung datang ke Cilembu, teman-teman. Kita lihat bagaimana kebudayaan di Cilembu. Yeah. Nah, kesimpulannya adalah jadi TIK itu nggak serta-merta komputer, AI gitu-gitu, tapi yang nilai-nilai moral masyarakat ya, yang mana memang base-nya itu ada, itu juga dilindungi dalam rezim TIK, teman-teman. Gitu, jadi ya seperti itu. Oke, makasih Bang Dimas. Dari Katina ada closing statement terakhir? Ya secara garis besar, kalau aku boleh bilang TIK itu ruang lingkupnya luas. Jadi teman-teman masuk di sini tuh bisa ibaratnya kedua cabang gitu. Mau masuk ke TIK-nya kah atau mau masuk ke KI-nya, dan gak ada yang salah di antara kedua itu. Dan justru kita sebagai mahasiswa PKTK harus bisa dua-duanya gitu. Dan untuk jenjang karirnya sendiri dari PKTK luas banget ya. Masuk banyak banget di DPO yang tadi sempat dibilang Dimas, lawyer, analisis KI di Kemenkumham, dan kayak gitu-gitu. Itu banyak banget. Jadi jangan takut untuk masuk PKTK karena mikirnya ini terkait AI atau luas banget. Jadi kayak oke, coba aja masuk ke dalam PK kita. Oke, boleh nih KMFA disimak konsistensinya barusan, juga boleh dipertimbangkan untuk masuk ke PK TIKKI nantinya. Oke, jadi teman-teman, kita tadi udah ngebahas mitos-mitos yang beredar di KMFA tentang PKTK itu gimana. Kita udah bahas juga dosen-dosennya, matkulnya gimana, bahkan sampai ke HIMA dan PK-nya itu sendiri gimana, five-nya. Dan juga tadi kita udah dikasih sedikit wejangan lah ya, dalam tanda kutip wejangan untuk teman-teman yang sekiranya minat untuk ngambil PKTK. Oke, barangkali itu podcast yang bisa disampaikan pada Papili 2025 PK TIKKI pada hari ini. See you di Papili 2025 selanjutnya.